kalau maksud dan tujuannya ya tetap masih relevan, memang itu cita-cita gitu kan. Nah, hanya kan faktanya yang terjadi dualisme kepemimpinan. Nah, ini yang salah. Jadi kalau regulasinya ya itu masih dasennya itu masih gitu kan, nah, dasolennya ya, ya kan paham gitu kan. Jadi kalau sekarang kekacauan ini juga bisa menjadi objek penelitian ya, kalau kawan-kawan mau bikin tesis gitu kan terlihat gitu kan di rumusan masalah itu nanti bisa dipertanyakan bagaimana kepastian hukum ya kan dengan dualismenya kepengurusan ini, dampaknya kan ada ya terhadap calon anggota, terhadap ALB ya, terhadap anggota biasa ya. Anggota biasa itu ada yang mau pindah wilayah jabatan, ada yang mau perpanjang masa usia pensiun gitu kan. Nah, ada yang berkaitan dengan masalah protokol gitu, macam-macam ya kan. Nah jadi ini ditanya nanti di rumusan masalah berikutnya, bagaimana akibat hukumnya gitu kan. Nah, bagi pengurus, dualismenya pengurus pusat yang menyelenggarakan kegiatan nah yang bisa merugikan anggota. Jadi misalnya ini bikin UKEN ya, itu bikin UKEN, sudah jelas-jelas ya, karena kekacau balauan ini, dualisme ini, nah kementerian bilang jangan bikin UKEN ya, jangan buat kegiatan berbayar, karena yang akan menjadi korban itu kan anggota banyak ya, dengan segala macam janji-janji. Kalau Bro Mahfud zaman muda dulu ada JJTJ BMHM, tau nggak? Bukan PPJB loh, JJTJ BMHM. Iya. JJTJ BMHM itu janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, kan? Jadi dijanji, kalau bicara ya kalau ikutlah kita yang sah, datanglah kawan-kawan ke Jakarta lah, ke Banten lah, ke Bandung lah, kemana lah gitu kan. Nah, ongkos pesawat terus akomodasi ternyata dinyatakan tidak sah. Coba bagaimana? Tapi kan kalau ngelihat perkembangannya saat ini, dualisme kepengurusan yang awalnya terjadi di tingkat pusat saat ini sudah merambah ke tingkat Pengwil dan Pengda. Dan lucunya ini saya minta tanggapan Bang Eki, apakah ya ada satu pihak di antara dua pihak itu menyatakan, oh kita tunjuk aja PLT di Pengwil A, PLT di Pengwil B, kemudian PLT itu menunjuk lagi PLT di Pengda A, di Pengda B, Pengda C. Nah, tanggapan Bang Eki gimana? Apa itu maksud dari PLT dan pejabat ketua itu, Bang Bro? Saya jadi ingat kuasa substitusi. Jadi kan penerima kuasa juga bisa memberikan kuasa lagi mensubstitusikan kepada pihak lain. Tapi begini Bro ya, gini ya. Kita ini kan orang tua, saya orang tua, dan permasalahan perbedaan pendapat di tingkat orang tua itu kan sering terjadi, ya. Misalnya antara suami dan istri, ya. Saya misalnya berdebat sama cinto saya, boleh-boleh saja, ya. Terus, aku ini begini ya, terus nggak. Dan pertikaian ya ini seharusnya tidak boleh sampai ke anak-anak ya, malah kita bilang ya kan, anak-anak ya, nah coba main dulu keluar gitu. Kalau lu kan dulu sering dikasih duit tuh, ayo beli es dulu gitu kan, ini bapak sama ibu mau berantem dulu nih gitu kan, begitu ya, untuk menyelesaikan masalah, bukan anaknya yang dihasut. Yang terjadi sekarang ya, yang bapak menghasut anak, ibu juga menghasut anak. Dan akhirnya perpecahan itu bukan hanya di tingkat bapak dan ibu, tapi sudah ditularkan dengan perencanaan ya, yang dilaksanakan secara kontinu kepada anak-anak. Ini bagus atau tidak? Padahal dia seorang notaris. Ya, kalau notaris ini ya bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga perilaku. Gimana kita
bisa menyatakan bahwa notaris itu adalah pejabat umum yang mempunyai harkat dan martabat, ya. Sementara untuk kekisruhan yang terjadi sekarang, terjadi manipulasi misalnya. JJTJ BMHM tadi, ikutlah politik saya lah yang benar, ikutlah yang ini. Terus faktanya, ya kan dulu ya, saya masih ingat kok, senior saya di yang kaitannya dengan rembuk nasional itu. Nah, kita diskusi, oh saya sangat mendukung sekali waktu itu. Ya, ini salah. Ingat nggak, kita dulu pernah diskusi ya, wawancara itu, saya bilang bernapas di luar badan. Iya, betul. Ingat. Iya kan? Iya kan? Bernapas di luar badan. Nah, karena pada ketika itu tetap pasal 82 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dengan kemandirian organisasi ini oleh INI, eksistensinya oleh INI. Iya kan? Nah, terus kenapa tiba-tiba ya kewenangan yang ada di pasal 82 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan 4 itu diserahkan kepada Dirjen. Kenapa? Ya, makanya saya bilang, wah ini mau bernapas di luar badan, udah salah ini, gitu kan. Jadi Bang Bro, gitu kan. Dan kita ingatkan dulu. sebentar, Bang Bro, berarti ini terkait dengan, kalau saya langsung kaitkan dengan surat edaran yang saat ini membuat sedikit gerah di perkumpulan, adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Kumham, apakah salah ketika Kumham mengeluarkan surat edaran dengan tegas, sikap tegas, dan isinya jelas? Kembali saya tanya aja sekarang. Dulu ya, yang memohon, ya, yang membawa, mengikut sertakan Pak Dirjen siapa? Apakah salah? PPINI periode 2019-2022. Di dalamnya ada DKP nggak? Ada. Ada beberapa senior nggak? Ada. Ada penwil nggak? Ada. Ya. Kita ingat nggak dulu, kita juga diskusi kan, kewenangan bertindak penwil, ya. Nah, kewenangan bertindak penwil, ya, kalau mewakili penwilnya itu ketua dan sekretaris. Surat-suratnya ya kan tidak sah kalau hanya ditandatangani oleh ketua saja. Sama seperti PT misalnya di kewenangan bertindak direktur utama, ya pasal 12 misalnya ya, kita harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS. Iya kan? Jangan main-main sendiri-sendiri gitu kan, mainkan sendiri-sendiri. Nah inilah akibatnya. Jadi karena itu ya mereka lakukan, dan ya salah satu permasalahan yang sekarang, pertama tentang tidak taatnya periodisasi, yang kedua melibatkan ya pihak kementerian, terus memberikan kewenangan kepada kementerian, padahal ya kewenangan itu sudah dijalankan oleh mekanisme pengambil keputusan anggota. Contoh misalnya, Kongres 2019, Kongres sudah memutuskan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya Jawa Barat. Itu Kongres loh, ribuan orang ya yang memutuskan itu. Dengan gampangnya dia mau bikin apa? Iya, pindah dengan keinginan sendiri. Ke Bali. Merasa iya. Terus akhirnya udahlah bawa aja deh kementerian, biar nanti ini keputusan kementerian, terus sekaligus yang dikasih kewenangan itu satu memindahkan, terus tiba-tiba di suratnya itu, aduh Uyung, nah kamu kenapa? Nah terus lagi nakal, terus malah bukan hanya memberikan perpanjangan periode ketua umum dan DKP ya, satu, yang kedua memindahkan tempat penyelenggaraan Kongres, terus yang ketiga
eh, merubah sistem pemilihan ya yang dari anggaran dasar anggaran rumah tangga itu manual gitu ya, langsung ya dibuat secara e-voting.